Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Mawadu puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah curahan nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bermajelis ilmu di hari Jumat. Jumat adalah hari raya pekanan dan disunahkan memperbanyak sholawat, ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian sholawat dan salam juga tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Kita kaji kitab akidah, ya, kitab iman yang lalu sampai pada iman kepada Allah. Sekarang kita coba mengkaji tentang sifat Allah, ya. Sifat Allah yang pertama yang kita kaji Al-Kabir, yang kedua Ar-Razak. Mungkin dua itu aja. Yang pertama Al-Kabir, ya. Kabir artinya besar, Allah yang maha besar, ya. Beliau memberikan kita pelajaran, penulis Syekh Abdul Majid Az-Zindani, kita disuruh memperhatikan makanan yang kita makan. Kata beliau, bagaimana ia keluar dari tanah. Dan air yang sama gak tanahnya? Mungkin ada tekstur tanah berbeda, tapi ya tanah ya begitu, bisa ditanami pada prinsipnya yang subur. Airnya sama gak? Pada asalnya air dari mana? Dari sungai, dari hujan, sama ya? Berwarna-warna? Mungkin bisa dibedakan, tapi kalau untuk yang tanaman ini kan bukan air laut, air hujan dan air tawar, ya, dari sungai bisa diambil untuk, atau dari sumur bor bisa diambil untuk nyiram. Tapi sama itu, bukan air asin. Lah kok untuk nyirami tumbuhan jadinya buahnya apa? Beda, ya. Buah tanamannya beda. Siapa yang bahkan buahnya itu satu tangkai pun bisa durian, ya, sering ya kalau durian, ya, ekstrim itu. Siapa yang sering makan durian? Abi Dimas, ya. Itu terjadi, ada yang satu apa sih namanya itu? Ada yang rasanya anyep, ya. Kurang gak di ini? Kalau pagi-pagi minum susu perutnya nggak mau. Kurang nggak? Itu Mikama belum nih. Bisa, ya, Allah menunjukkan Allah yang maha besar. Kan sulit ketika satu apa? Satu wadah kalau kita membuat makanan, pasti rasanya sama. Gimana kita misahinnya itu? Tapi Allah yang maha besar, buah-buahan itu pun satu biji bisa di dalamnya rasanya berbeda-beda. Kalau dipikir pakai polo nggak ketemu. Memang sudah kita imani saja. Penelitian apa yang bisa menjelaskan itu? Akal siapa? Ya sudah, emang Allah berkehendak
kekuasaan Allah, kabirnya itu begitu besarnya Allah itu sampai pada urusan yang manusia tidak mampu. Pada akhirnya kita meyakini bahwa itu yang menciptakan berbagai macam itu termasuk rasa. Kemarin tersinggung sedikit Abi Arga, kok bisa cabai itu? Orang dari mana? Dari baik kanan ya. Kalau Abi Rusi dari gunung. Cabai itu berapa jenisnya? Rasa pedesnya beda aja, Pak. Gimana itu? Itu menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha ahli. Kalau di dunia ini ada yang YouTuber lucu itu, intinya inti, ahlinya ahli. Pandul. Ya, ada yang pernah nonton itu? Itu dakwahnya Pak Dul juga banyak yang nonton tuh, juta-jutaan. Itu aktif juga di dalam kegiatan taklim itu, tablik akbar itu. Belakangan ini ada banyak disandingkan sama ustadz gitu. Kemudian Allah yang ahli, maha ahli, ahlinya ahli itu yang mengeluarkan berbagai macam hal yang berbeda-beda dari satu asal. Tuh. Sumber airnya sama, tanahnya sama, jadi tumbuhan berbuah beda. Namanya beda, rasanya beda. Dengan sangat sempurna. Kalau ada Tuhan selain Allah, bisalah buktikan, buatlah pohon apalah, tumbuhin. Kasih rasa apa gitu. Ditantang, silakan. Kemudian perhatikan makanan ini bagaimana ia dibentuk oleh yang maha ahli, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari makanan itu berubah jadi apa? Daging, ya. Dimakan manusia kan? Kemarin sudah tersampaikan, apa sih yang enggak untuk manusia? Allah semua berikan untuk manusia. Rumput untuk manusia juga. Awalnya dimakan kambing, lalu kemudian kambingnya dimakan manusia. Apalagi abidigi yang enggak untuk manusia? Yang mana? Ya hampir semuanya, ya kan? Jadi kalau mengajar akidah, ini siapa guru akidahnya? Memperbanyak, mendalami ya, dibantu dengan kauniyah, ayat semesta. Ya. Mana Bayu? Buku yang ayat-ayat kosmos itu bagus. Kapan itu Mbak Ayu jadwalnya? Ya udah ada itu. Kemudian diperintahkan di sini untuk merenungi wajah. Ya nggak apa-apa, jadi ada kumisnya tebal, ada jerawatnya, nggak apa-apa. Renungi ya Pak. Di sini kemudian bagaimana air liur keluar dari mana? Mulut. Lendir keluar dari hidung. Air mata keluar dari mata. Ada yang bisa jelaskan? Yang keluar itu bermanfaat untuk kesehatan. Menangis, terapi menangis, sampai ada terapi menangis itu. Setelah menangis dia plong ya, begini Mas ya, plong gitu ya. Sembuh ya. Iya. Semua yang keluar itu kemudian memberikan manfaat. Ya tentu tinjauannya medis. Kemudian penciptaannya merupakan petunjuk bahwa perbuatannya adalah zat yang maha tahu. Kita tahu ya, tahu kita sedikit. Yang maha tahu Allah. Bagaimana kalau kebalik-balik kata beliau? Itu air liur keluar dari hidung. Aduh. Lendir keluar dari mulut. Alangkah jijiknya itu. Ingus
keluar dari mulut. Coba, apa nanti kita mau makan setelah begitu? Mau minum. Bahkan di sini disuruh mikir kalau tinja keluar dari mata, coba. Ini enggak saya rubah-rubah ini. Beliau suruh mikir kita ini mengeluarkan kotoran. Dari dubur itu keluar kotoran. Abidiki kok di sini suruh bayangkan kalau Allah tidak maha tahu, maha kabir, maha besar, ahli. Umpama keluar dari mata bagaimana jijiknya? Terus keluarnya kalau belek itu kan keluarnya sedikit-sedikit bisa jadi di waktu-waktu yang tertentu kayak mana itu. Masih taklim keluar belek. Keluar tahi itu gimana itu? Terus air mata keluar dari telinga, langkah payah itu. Nutupnya gimana itu? Siapakah yang menentukan komposisinya itu pertanyaan besarnya. Siapakah yang menentukan tempat keluar-keluarnya? Nah ini. Tentu saja itulah Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha ahli. Kemudian Allah yang maha bijaksana. Ada nggak yang meratapi hidup pagi ini? Hah? Hidup saya begini amat gitu. Serasa paling menderita sedunia. Jadi kemarin habis masak kok jadwal keluar lagi masak lagi. Ya mau pulang minggu depan dobelin dulu masaknya, woi. Senin mau pulang seminggu, woi. Nah, kita tahu. Pulang ini kan mengandung curiga gitu kan. Mulangin anak orang nanti kan. Nah, ngapel. Jadi zaman dulu itu siapa yang pulang kampung back to jahiliyah. Kembali kepada kejahilian karena beratnya godaan teman-teman jahiliyah itu. Teman-teman yang kuliah nih di sini teman dengan semangat hijrah kan begitu. Agent of change di rumah, di kampung, teman ngebolang. Apalagi pernah maksiat dulu kecilnya. Makan gorengan baru. Ya? Siapa yang pernah begitu itu? Makan gorengan 5 bilang 2. Ya enggak hanya gorengan, mungkin apa aja, Jan. Nah, ketemu kawan begitu, diajaknya kita kembali jahiliyah gitu. Ya enggak apa-apa dibilang sombong karena dia membawa pengaruh. Ini yang kuliah Darul Fatah siapa ini? Nah, antum mau pengaruh enggak kalau pada nikah kawan-kawan antum di kampus? Pengaruh kan? Ini yang semester kemarin nih ada yang bawa anak 3 loh Mbak Najma itu. Kalau yang senang bayi, jiwa keibuannya sudah sampai kuat, pengen juga punya anak gitu. Pengen nikah juga akhirnya. Dia nggak nikah tuh yang nggak umum malah. Pengaruh itu ya. Loh. Nikah apa ini kok pati-pati infaknya? Apa cocok apa? Jadi sehari jadi infak. Dia apain apa ini? Enggak dia apa-apain. Suruh infak ke Ica ya. Coba foto coba. Di taklim guru itu. Biasanya kalau kayak begitu kan saya balas. Bisakah kita atau pantaskah kita memprotes? Memprotes siapa? Allah. Bisa nggak? Pantas nggak? Nggak mungkin, ya. Maka perdebatan teologinya sebenarnya manusia itu punya kehendak apa tidak? Oh,
Punya jawabannya. Jadi Allah itu memaksa manusia untuk melakukan perbuatan atau manusia itu diberikan kebebasan? Diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya dalam hidupnya itu, takdirnya itu. Ada yang diikhtiari dalam kajian akidah itu, suruh milih. Tapi ada batasnya. Pada akhirnya mau kita terjadi bila Allah juga sama berkehendak menakdirkan. Dengan perangkat akal, hubungannya gimana relasinya Bu Rusdi yang mendalami? Relasi hati dan akal itu gimana ya? Udah sering di-share ya, mungkin dibaca apa enggak? Menurut Imam Al-Ghazali, antum suruh bahas kitab Al-Ghazali. Gimana posisi hati itu? Seperti apa? Kalau akal seperti apa? Duh, ini sering di-share. Mbak Ulan, hati itu sudah sering di-share. Sebagai raja, akal sebagai panglima. Kalau dalam kerajaan yang kita lihat di kerajaan-kerajaan di nyata ini, siapa yang memutuskan? Raja. Kebijakan siapa yang memutuskan? Raja. Yang mengeksekusi kemudian memberikan masukan? Akal. Iya, raja kan banyak urusannya. Selalu dia minta nasihat atau apa namanya? Kepercayaan tangan kanan atau orang kepercayaan. Panglima pasti dalam masalah perang ini, panglima ditanya, ini gimana, kita perang enggak, ini kekuatan kita enggak? Kita akan menaklukkan tipu daya iblis dalam kehidupan ini, kita butuh akal sebagai panglimanya, gitu loh. Dan kita sebagai manusia itu memahami itu enggak? Akal itu sebagai panglima, hati, kolbu adalah raja yang kemudian memutuskan. Diserwi kalau itu memang matahari antumnya itu ya. Apalagi juga hilang. Maka orang melakukan sesuatu baik buruk, pada akhirnya yang memutuskan siapa? Jawabannya ya diri sendiri yang melakukan itu. Tapi dia siapa yang menentukannya dari ini anggota tubuhnya itu? Hati. Lah hati itu tempatnya iman, ditanam di situ ibarat tanahnya itu. Lah akal ini untuk apa? Masuknya pertimbangan tadi, ilmu tadi. Makanannya akal, ilmu pengetahuan dan dicernanya dalil-dalil itu. Maka sebetulnya juga orang yang mendalami agama itu harusnya orang yang intelijensinya tinggi, yang cerdas, yang jenius. Biar dia bisa nyambung, tekan gitu istilah Jawanya ya. Maunya Allah itu apa? Maksudnya Allah itu apa? Kemudian dia juga bisa menerangkan. Itu bagaimana Bu Subha? Sekiranya saya diberikan doa apa karomah, kalau bisa, kalau ada jatah satu, ingin beliau diberikan kefasihan dalam menjelaskan hukum agama. Intinya kaitannya dengan cerdasan. Perspektif adab. Setujukah kalau santri masuk di ICA ini diseleksi? Padahal utamanya ICA ini
fardu ain ya. Setuju apa enggak? Mbak Nazman, diseleksi. Sehingga pelajaran literasi itu bisa nyambung semua kawan. Kan itu pelajaran penguatan bahasa Indonesia lah ya. Enggak ada di sekolah-sekolah itu, tambahin aja biar bisa nulis makalah, bisa bedah buku, bisa public speakingnya lebih bagus. Itu pun kembali kepada kepentingan untuk berdakwah supaya menyampaikannya itu mudah dipahami gitu. Secara ilmu komunikasi itu bagus, baik tulisan maupun lisan. Yang balik dia supaya untuk menjelaskan agama, menyebarkan agama Nasruddin ya, bukan untuk kepentingan yang lain. Dites apa enggak Abdul Sudi? Enggak ya. Biarkan saja yang tidak mampu ya udahlah mengikuti ya, dihitung sebagai amal soleh walaupun hasilnya istilahnya bukan bidangnya, dia nggak kuat atau memang belum saatnya ya, belum saatnya. Masih SMP buat makalah gitu, mabok. Gak apa-apa karena dia untuk dakwah. Lulus SMP biar seperti SMA. Alhamdulillah kemudian dalam keberhasilan mengajar ya, gimana caranya? Santri yang berbuat maksiat atau melakukan pelanggaran tata tertib itu kenapa itu? Ya, hatinya apa? Memutuskan dia melanggar disiplin, misalnya seperti Lutfi, memutuskan untuk main internet, main dengan laptopnya. Kenapa begitu itu? Lebih tinggi. Siapa santri-santri yang melanggar itu tersebab apa itu? Ya kalau akalnya pasti tahu kan, nggak boleh kan, waktu tidur ya tidur, nggak mungkin ngerjakan tugas jam 11 malam. Cuman hatinya yang lemah. Kemarin kita bahas itu, setan terus menggoda dari depan, kanan, depan belakang, kanan kiri ya, semuanya segala penjuru. Tuh. Benar pencegahannya, pengawasannya lemah. Jadi ada kesempatan tuh kan sering. Kejahatannya terjadi karena ada kesempatan. Sampai niatnya juga mungkin sudah direncanakan. Jadi belajar tentang ilmu perilaku ya, itu sampai kepada akarnya. Kembali kepada Allah yang memberikan kepada manusia itu kemampuan untuk memilih mana yang baik dan yang buruk. Bagus nggak kalau orang itu tahu balas budi, nggak tegaan gitu? Bagus nggak, Billy Mas? Kepada Allah, walaupun Allah itu nggak pamrih, kebangetan gitu. Allah kasih napas, Allah kasih rizki, Allah kasih bumi seisinya untuk manusia. Allah hanya meminta diibadahi, hak Allah disembah tanpa disekutukan. Itu toh. Adakah kita sedikit ruang untuk pantas atau dibenarkan protes terhadap takdir? Ada nggak? Ya nggak ada. Memang manusia itu semuanya harus tunduk kepada Allah itu dalam ayatnya yang tau'an wakar han, suka atau
tidak suka atau terpaksa tunduk. Kesadaran diri bahwa hamba itu tunduk, pasrah dalam kuasa Allah, terutamanya sudah nih, banyak orang juga sudah belajar, sudah hijrah, masih aja merasa dosanya banyak terus. Bukan kepedean dosanya diampuni, cuman memang Allah sudah menetapkan kalau taubatnya benar, taubatan nasuha, syaratnya apa? Menyesal, memohon ampun, berazam, tidak mengulangi. Dan taubat diterima itu setelah itu dia betul-betul terbukti tidak lagi mengulangi dan diisi waktu-waktunya banyak dengan amal soleh, itu taubatnya diterima itu. Ketika taubatnya diterima, dosa diampuni, sudah Allah Maha Pengampun, Ghafurur Rahim, titik. Itu kalau lagi orang sedang down dalam konseling, ya, psikologinya Mbak Dea ya, enggak ada. Itu pengen mati aja bawahnya karena ragu kalau dosanya diampuni. Ya karena memang tidak dari akidah, makanya apa-apa dari akidah dulu. Dengan keyakinan itu dia menjalani kehidupan sekarang dan yang akan datang, fokus. Yang lalu untuk semangat motor penggerak dakwah, motor penggerak hijrah untuk menjadi lebih baik. Maksudnya, wah dulu masa muda saya banyak sia-sia waktunya, padang maksiat, dosa. Sekarang ini sudah tobat, mumpung masih diberi kesempatan, full diisi dengan amal soleh kebaikan. Pernah disampaikan umpama orang tua kepada anak, itu pun tidak bisa. Orang tua cuman menjadi perantaraan nafkah dari Allah. Itu saja orang tua sudah diberi hak besar oleh Allah, bisa malati itu gimana? Bisa keramat, bisa omongan orang tua bisa jadi kutukan kalau anak itu durhaka. Maka dipikir ya Pak, bagaimana biar tidak durhaka kepada Allah, tidak durhaka kepada Rasul. Kalau dengan orang tua saja seperti itu, Allah memberikan hak khusus, dosa yang hukumannya disegerakan di dunia adalah durhaka. Allah Maha membalas, jazaa'uhum min jinsil amal. Bukan hukum karma ya, dalam Islam memang Allah berkuasa atas segala sesuatu termasuk membalas, memberikan hukuman. Kata Mbah Maimun itu apa dalam nasihatnya? Ada yang berdoa belum dikabul-kabulkan? Berga. Ada yang berdoa belum kunjung terbukti termakbul doanya? Ada. Minta apa ini? Boleh tahu nih? Minta Pak Dea? Janganlah. Nah, kita apa ini Pak Dea nih? Berga ini. Minta apa? Minta duit. Habis ini minta apa berdoanya? Duh. Nah, itu antum itu masa lalu enggak benar. Minta yang apalah, misalnya antum pengen haji apa umroh apa coba, atau pengen yang lain. Abi Adi lah, misalnya Abi Adi kan pengen kayak motornya ini loh, Abi Adi ini. Motornya ini loh. Perapatan itu apa namanya? Bro Omen, apa siapa? YouTuber itu. Nah. Jadi, wah baru bangun diri. Bro Omen itu kata anak YouTuber, Abi Adi itu pengen kayak gitu. Doa enggak terkabul-kabul. Berani menuntut Allah. Kata Mbah Maimun itu, kalau doa enggak kekabul,
ya mikir sendiri. Kalau berbuat dosa nggak langsung Allah hukum cash, alhamdulillah gitu. Gitu loh anunya apa? Akidahnya itu ya masih mending karena kita selalu berbuat dosa, nggak Allah hukum langsung cash. Maka kalau Allah tidak mengabulkan HP ABDG ketemu, ya sudah. Kira-kira dalam Islam itu hilang itu tidak bernilai atau bernilai. Kalau sudah dirubah hatinya, nggak bernilai. Rugian tuh berarti. Kalau antum ikhlas kan bernilai gimana antum? Qadarullah wa masya'a fa'al, kemudian merubah niat. Ya semua orang juga awalnya kecewa, kehilangan. Innalillahi, kembali kepada Allah. Ya Allah, karena ridho kepada takdirmu, ada mungkin kesalahanku istilahnya. Sebenarnya itu jatuhnya karena celana bolong apa hati bolong? Merusut. Ya kalau kamil ya, hilang-hilang gitu ya nggak apa-apa gitu. Ya apapun itu, antum ridho bil qada itu berpahala. Coba dikaji lebih dalam fikihnya itu. Barang hilang, kemudian diikhlaskan, akan ketemu jadi tabungan, jadi nggak hilang sebetulnya. Itulah yang abadi kalau kemudian ikhlas. Kalau siapa yang Stephen itu Allah Maha mengambil katanya. Beliau punya MM-an dalam berapa menit hilang, habis, hancur bisnis. Kalau Allah Maha mengembalikan juga akan dikembalikan dengan hitungan menit, gampangnya. Jadi biar yang sakit cuman yang hilang cuman HP-nya, hatinya tetap nggak hilang, tetap menerima. Itu doanya gimana itu? Allahumma ajurni fi musibatin wahlub li khairan minha. Terjemahin nanti guru bahasa Arabnya kok. Terus diamalin. Ya lumayan lah itu. Jangan-jangan HP antum sama HP saya bagus itu. Merek apa? Ini Oppo. Bagusnya tuh. Ya nanti katanya kakak antum mau beliin. Iya kan? Nunggu dibeliin kan maksudnya? Apa nunggu duitnya beli sendiri? Lu nggak tahu gimana? Kakak antum disuruh memutuskan sendiri hidup antum masalah HP. Ya udah, dipakai itu. Ada pertanyaan nggak? Itu ada kiai Imron ya, yang kaji kitab Hikam itu, Imron Jamil. Mana bapak-bapak? Oh nggak ada. Habib Rusdi harusnya bapak-bapak. Habib Rusdi pernah membahasnya itu. Emangnya yang buat anak itu antum Habib Rusdi? Umpamanya antum udah punya anak yogi ya, yok. Antum kan cuma modal sperma dari mana? Yang ngasih sperma bisa hidup nggak mati itu. Ya kan Allah juga. Perbuatan ya sampai pada akhirnya jadi anak itu kan Allah yang membuat dia jadi pembuahan berhasil dan mati sperma, akhirnya nggak jadi anak. Di sini sebut begitu nih, bukan saya ngarang-ngarang nih. Sperma yang darinya manusia diciptakan oleh yang maha ahli. Kan dokter juga pusing juga itu kan. Kalau spermanya normal, nggak mati istilahnya, umurnya, kok nggak hamil istrinya? Akhirnya bayi tabung, ini segala macam. Dan ini Allah yang memberikan nyawa itu bisa hidup. Yang maha mengetahui dan yang maha bijaksana menjadi beberapa anggota tubuh yang berbeda-beda, beberapa organ yang sempurna dan saling menunjang untuk melayani manusia. Ikan di laut, ini juga ikan ya. Antum ke gudang lelang beli ikan. Kenapa ikannya nggak ada yang asin? Ikan asin itu karena diasinin ya.
Ikan di laut tidak ada yang asin. Berapa jumlah apa istilahnya spesies apa jenis-jenis ikan itu? Kenapa rasanya beda-beda? Yang antum ingat berapa? Bekrek apa? Ikan tongkol. Hah? Simba. Wah, macam-macam nama ikan. Pak Jokowi sampai nanya, sebutkan nama-nama ikan itu. Banyak kan? Akhirnya apa? Akhirnya ikan itu rasanya beda. Abadi ikan teri coba. Teri aja macam-macamnya sampai ada yang lembut sekali itu. Putih. Dulu banget tuh kiamat tuh. Di sini juga disuruh mikir tuh ikan. Terus ikan itu makanannya emang dia nanam apa atau bagaimana gitu kan? Makanannya ikan itu apa ya? Cacing ya. Kalau orang mancing, lah tapi dia kalau pas gak ada orang mancing kok bisa makan? Dan kalau malah makan ikan pancing malah dia ditangkap jadinya kan? Berarti kan ikan itu bisa sampai gede, dia nggak makan dari pancingan. Kalau makan pancingan mati malahan diambil kan? Dia makan apa yang ada di laut. Siapa yang pernah ke laut tuh mikir itu di laut itu makanan ikan ini apa sebanyak itu ikannya. Kok nggak ada ikan yang busung lapar, kelaparan, nggak ada makanan. Ketemu nggak pikiran kita itu? Hewan-hewan dan tumbuhan semuanya tunduk dalam kuasa Allah secara akidah, kemudian Allah menjamin rezekinya dan mereka beribadah sesuai dengan caranya masing-masing. Kita tidak tahu. Secara peruntukan itu untuk manusia semua, maka tidak ada ruang sedikit pun kita protes terhadap ketetapan Allah. Ya, Allah yang Maha Bijaksana, semuanya untuk menunjang dan melayani manusia. Maka dimuliakan manusia ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian walaqad karamna bani Adam, telah kami muliakan bani Adam itu diantaranya semuanya Allah persiapkan untuk manusia. Ikan di laut membutuhkan udara untuk bernapas, maka Dia yang maha ahli dan maha pengasih melarutkan udara ke dalam air laut bersama dengan tetesan air hujan yang jatuh ke laut. Dia juga melengkapi ikan dengan organ khusus insang yang berfungsi untuk menyerap udara. Duh, itu gimana yang bisa jelasin? Insang itu menyerap udaranya di mana itu? Kalau orang menyelam kan bawa tabung. Lalu ikannya di dalam itu pakai insang. Kalau dia pakai perlu udara, berarti kan ikannya harus keluar dulu. Lalu ikannya nggak keluar itu gimana? Tetap di dalam aja. Jadi insangnya itu menyimpan udara gitu. Coba itu gimana itu? Jika antum berpikir, kata beliau nih, yang merenungkan dengan sungguh-sungguh, niscaya antum akan mendapati segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan dengan keahlian yang sempurna. Hal itu menunjukkan bahwa ia dibuat oleh yang maha ahli. Yang maha ahli. Ahli di dunia hanya satu bidang, ahli tanah. Ahli tanah pun masih banyak pembagiannya, ahli mesin. Ini semuanya yang maha ahli, Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini cuma segini, tapi jadi lama. Sekarang Ar-Razzaq sedikit. Ar-Razzaq, apa artinya? Di sini beliau terjemahkannya bukan hanya memberi, tapi bahasanya mengaruniakan rezeki. Bahkan diawali yang banyak. Ar-Razzaq diterjemahkan yang banyak mengaruniakan, yang banyak mengaruniakan. Beda memberi sama mengaruniakan apa? Hah? Kalau kitab ta'lim mutalim ya lebih bagus. Dimas. Kok bagus sih? Bagus sih siapa?
Ada Bagas. Oh, bagus ini. Bagus Azam dulu ada. Bagus. Yang ngabdi di sini, ngabdi. Yang itu jualan kue itu yang motor. Barang hadat sebulan abang ngajar touring. Talim gimana? Bagus? Dimas? Ilmu, kemuliaan, harta, karunia. Jadi orang yang diberikan ilmu pasti akan memperoleh kemuliaan di hadapan Allah. Kalau harta bagaimana? Karunia. Jadi orang bersusah payah mengumpulkan harta, kalau Allah tidak meridhoinya jadi kaya, ya tetap balungan, kere, wong sepele balungan. Nah, ada nggak seorang profesor yang dipekerjakan sama bos? Gus Bayu bilang, yang punya yayasan itu Abi Dimas itu nggak bisa baca kitab, tapi gurunya, kiainya digaji sama dia yang punya yayasan. Dianya orang jahil, nggak sekolah, nggak mondok, tapi bisa dikaruniai harta kemudian mendirikan pondok yang membayar kiai yang alim. Nah ini orang kata Gus Ba, orang bodoh yang atur orang alim. Orang alimnya ini ditakdirkan dia fokus pada ilmu, tidak punya harta karena dia mencari keridhaan Allah, kemuliaan, sehingga harta nggak ada pada dirinya. Dia tidak bisa membuat pondok sendiri, bekerja kepada yayasan yang itu ternyata dikaruniai walaupun nggak sekolah kaya gitu. Itu menunjukkan bahwa kekayaan itu tidak ada hubungannya dengan ijazah. Maka biarga kalau mau ekonomi manajemen apa nggak mesti yang jurusan manajemen atau ekonomi malah miskin, kalah sama yang nggak sekolah atau yang jurusan lain. Menandakan apa? Bolak-baliknya kehidupan itu lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Supaya antum mengetahui bahwasanya Allah itu yang maha kuasa atas segala sesuatu termasuk membagi-bagikan rezeki, mengkaruniakan rezeki. Mungkin guru kumpul udah pernah di resume ya Abi Rusdi ya. Kenapa yang ranking 1 di sekolah itu nggak kaya gitu? Guru kumpul udah bahas itu. Saya juga sudah pernah dapat penjelasannya. Ternyata dalam wisudawati itu Abi Teddy, selamat kepada wisudawan-wisudawati yang komlot, yang nilainya tinggi, karena Anda akan menjadi dosen. Selamat kepada wisudawan-wisudawati yang nilainya sedang-sedang saja, karena Anda akan menjadi politisi, birokrat. Dan selamat kepada Anda yang nilainya rendah, Anda akan kembali ke kampus ini sebagai donatur. Waduh, kok kayak begitu itu wisuda di Harvard itu. Jadi orang yang IPK-nya kecil-kecil tuh kadang-kadang malah dia yang diberi karunia harta yang banyak dibandingkan yang ranking 1 sampai 10 tadi itu. Oh, kebanyakan otak kiri. Sekali dihitung analisis pasar keribetan itu, Bi. Enggak mulai karena usaha yang paling bagus yang dimulai. Skripsi yang paling bagus skripsi yang jadi gitu. Jangan bulat aja. Ya. Di sini kemudian beliau saya menegaskan ketika manusia masih terpenjara dalam kegelapan rahim, bahkan dalam rahim loh. Tadi kita bahas tumbuhan, bahas apa? Ikan. Sekarang manusia, rahim, ibu bapak atau ibu yang mengandungnya sekalipun tidak bisa memberikan pertolongan, ya ibunya yang mengandungnya ini tidak bisa memberikan makanan, atau bapaknya itu pengen ngasih makan anaknya yang di dalam rahim, ya nggak bisa. Gimana?
baik itu air maupun nutrisi. Tetapi kasih sayang Allah yang yang banyak mengaruniakan rezeki telah mengirimkan rezeki yang telah matang dan siap dicerna kepadanya melalui sebuah saluran, yaitu tali pusar, plasenta. Ketika bayi telah lahir dan tali pusar telah putus, Allah Subhanahu wa taala, zat yang banyak mengaruniakan rezeki, juga mengeluarkan nutrisi untuk bayi itu melalui air susu ibunya. Dia juga mengilhamkan keluarnya air susu tersebut kepada si bayi dengan sentuhan payudara, karena ketika itu si bayi belum bisa melihat, mendengar dan mikir. Kemudian Allah memberikan rezeki kepada manusia dari tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan yang membuat makanan dari air, tanah dan udara. Ini kita rasakan kalau udah kemarau ini. Wah kan, acaklik. Ya. Enggak berbuah. Tumbuh-tumbuhan mati, ya. Allah mengatur matahari untuk kepentingan matahari coba. Itu gimana kalau di kutub enggak ada matahari? Untuk manusia juga itu matahari. Untuk menyempurnakan pembuatan makanan itu yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Manusia butuh, semuanya butuh, ya. Tidaklah mungkin makanan tersebut berhasil diproduksi kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.